ngomong wah. Baru itu palingan si kapungah teh jadi. Ini ngomong kan ya. Orang dari kepala dosa. Gimana sadaya, alhamdulillah sampai tajian di Bapak Mantan Kades sekaligus Ustaz Dina Yewaktos. Alhamdulillah lengkap lengkapnya. Dina bidang ngabangun diri, kesabaran, nahan godaan, jeung cobaan, takdir ti Allah terus disebutkeun gitu. Khairihi wa sorehi minallahi ta'ala. Sadaya tahun perang ekonomi, perang politik, alhamdulillah tepung lawung pada kepisan ieu ciri jami anu gede kabagjaan jeung yakin ayeuna takdir ti Allah Subhanahu wa taala. Da alam dunya mah berputar, lain alam dunya mah berputar, tapi nasib jama bisa robah ku ayeuna hirup di alam dunya. Hayu urang robah, bok pilih dina seung abad urang. Tulangan kirangan ngedol ibadah pajengkeun. Insyaallah eta suatu barometer hirup anu nyokol kana nanjurna iman takwa dina kalbu urang masing-masing. Insyaallah kajian mahir nu dipaparkeun ku Bapak Tuki Ahyani, Bapak Ustadz rutin setiap Rabu malam Rabu, Salasa malam Rabu masuk murid gitu. Anu alhamdulillah soksana tanpa undangan, tanpa subuhan, anjeunna mampu ngamanfaatkeun amanah ti Allah tentang ilmu diwariskeun. Mudah-mudahan langkung barokah tina ilmina, barokah tanajina, sehat wal afiat jasmani rohanina. Oke, mudah-mudahan mau barokah monggo Allah keur anjeunna dibales dunya kau akhirat, jaga kelak saat nalungsur ti ieu alam. Mudah-mudahan anjeunna tiasa nyiaran diri urang khususna keluarga wabil khusus umumna muslimin wal muslimat di bangsa satu pada intina kitu tina nilai takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kangge beliau Tuki Ahyani waktu sekali tempat habis sanjakeun cekap-cekapna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dhurriyyatihi wa shuhabati wa tabi'in as-salihin wal ulama wal wali Allah husun syahatul qadir jailani wa ila ruhi baqi haji gandum dan masyuri wa ila ruhi babar ustadz liman hati sudah menunggu dan maqaya wa ila ruhi jami'an kubur minal muslimin wal muslimat wa mu'minin wal mu'minat husun fi qaryati dusun Sindang satu desa Sadayu. Allahumma ghafir lahum warhamhum mu'afihi wa'fahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, beliau Bapak Lurah Sadayu, alhamdulillah, beserta Bapak Kadus Siluman yang tadinya sudah berpesan sedang meriang, tapi alhamdulillah karena saking cintanya beliau kepada kita semuanya, sehingga beliau tetap semangat untuk datang pada majelis ini. Kita doakan semoga lurah kita, pemimpin kita, semoga senantiasa bersama seluruh keluarganya, seluruh aparatnya, senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dimuliakan Allah, beliau alim ulama, para sesepuh, para ustadz, para
Al-Fatih, dan juga wabil khusus Bapak mantan Lurah Al-Ustadz Bapak Askim Mulyadi alias Ki Dongkol. Ampunten ya Pak, katanya disebut apapun nggak bakal marah. Itulah orang-orang yang hatinya sudah luas, hatinya sudah dijembatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan semoga beliau tetap semangat, tetap berkobar dalam hatinya untuk terus memperjuangkan, meneruskan perjuangan dari guru kita semua, yaitu Ayahanda Bapak Ustadz Abdul Hafiz Dalam. Tak lupa kepada Bapak Kadus Dusun Siluman, Bapak BPD, Bapak RT, dan juga seluruh bini sepuh dan juga ibu-ibu yang ada pada kesempatan kajian rutin ini. Semoga rahimahumullah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa Allah menempatkan ulama di urutan ketiga setelah malaikat sebagai kekasih Allah? Karena ulama adalah penerus dari Nabi, dari Rasulullah. Setelah ulama, Allah menempatkan yang namanya umarok. Umarok yang tentunya adil, bertanggung jawab, dan umarok yang senantiasa mengayomi masyarakat. Itulah urutannya. Maka wajar kalau Pak manten setelah tidak jadi umarok berani mengingatkan, karena apa, sudah menjadi ustadz ya. Sehingga apa, ya itulah kewajiban untuk saling mengingatkan antara ulama dan umarok ya, untuk terus bergandeng tangan menyapa masyarakat, menyapa umat, sehingga kalau kita ngariin sebagai teh resep ya Bu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pertemuan kita yang hampir kurang lebih 2 tahun lebih ya, sepeninggal beliau Bapak Ustadz, alhamdulillah kita berikan istiqomah oleh Allah. Kita diberikan amunisi baru, semangat baru dengan hadirnya beliau Bapak Lurah. Kita doakan beliau selalu istiqomah, juga senantiasa memberikan contoh, memberikan semangat untuk para masyarakatnya, sehingga senantiasa kita dapat semakin guyub rukun, semakin gemah ripah wajibari. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita masuk bab rukun Islam yang pertama, nyaeta naon syahadat. Sebelum masuk syahadat ini, sekali lagi kami bertanya, di dalam hati panjenengan sudahkah iman? Sudahkah ada iman bahwa semua yang mandegani, yang menciptakan, yang menggerakkan, yang berbuat sejatinya hanya Allah? Termasuk duduknya, datangnya Pak Lurah, duduknya kita ya, di majelis ini, sudahkah dalam hati iman sejatinya yang berperan semua hanyalah Allah? Kita sebagai hambanya, makhluknya, hanya berpasrah diri, hanya manut ya. Lamun cek kamari teh, pertemuan kemarin teh, jadi mayat itu enak nih Bu ya. Mayat itu digotong ngalor ikut ngalor ya. Ayah mayat hayang ngalor digotong ngalor hayang ngidul gitu ayah. Zaman Mayat dimandiin manut, dikafani manut, disolatkan manut ya. Dikubur pun juga manut. Itulah sejatinya tauhid yang betul-betul mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada rukun Islam yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dulu pernah kita mengkaji ini, tapi karena sempat vakum sehingga Allah mengembalikan, mengulang lagi. Sebelum masuk bab itu, saya bertanya yang kedua, sudahkah dalam hati panjenengan iman bahwa manusia terdiri dari dua?
yaitu ruh atau rohani, yang kedua jasmani atau jasad. Sudah iman nggih? Ya. Kalau sudah iman bahwa manusia itu ada jasad dan ruhnya, ya, berarti kita memandang segala sesuatu ke depan nanti, ilmu yang kita sampaikan juga dari dua sisi itu. Bagaimana laku dohirnya dan bagaimana laku batin. Batin itu hubungannya dengan ruh, jiwa, ya, atau nyawa, sama saja semua itu. Ruh, jiwa, nyawa, hati itu sama. Kadang para kalangan ulama membedakan, ya, tetapi bagi kita sama sebenarnya dua hal, jasmani dan rohani. Dalam kita bersyahadat kepada Allah, itu merupakan kunci awal seseorang diakui oleh Allah masuk ke dalam Islam. Orang teh pohok bareto teh masuk Islam iraha syahadat teh pertama kali pas disunatnya, disaksikan pas sunat ulama, syahadat kedua pas nikah, disaksikan para apa itu saksi, ya, itu baru syahadat dohir. Maka Bapak Ibu sekalian yang rahimakumullah, ketika kita sudah paham bahwa dohir dan batin ini asalnya semua adalah dari Allah, kita sudah mempelajari asal usul kejadian manusia di beberapa pertemuan yang lalu. Ketika dohir ini sehebat apapun laku dohir kita, semua akan kembali dari tanah kembali ke tanah. Ruh kita asalnya dari Allah. Allah berfirman, kutiupkan ruhku. Maka ketika Allah mengambil ruhnya juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru ruh ini yang akan mempertanggungjawabkan di alam kubur. Yang disiksa jasmaninya atau ruhnya? Kalau dapat siksa kubur, ruhnya. Jasmaninya, ya, sing tetap akan kembali kepada tanah. Kecuali orang-orang yang dapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruh kita inilah yang akan mempertanggungjawabkan sampai ke alam barzah, alam kubur, terus kemudian alam padang mahsyar, ya, alam kebangkitan, terus kemudian alam mizan, ya, ditimbang amal baik buruknya, alam siratul mustaqim, ya, jembatan sirat itu melewati siratul mustaqim, terus kemudian alam surga dan neraka, alam kelanggengan. Cek sunan teh naon tadi? Alam padang kowe panjang, ya, betul. Yang masuk ke sana itu ruh kita, jasad kita akan kembali ke tanah. Maka ketika kita mempelajari rukun Islam ini, kita cek bagaimana laku dohir kita dan laku batin kita. Jika syahadat kita sudah betul, laku dohirnya, laku batinnya, maka sholatnya juga betul. Kalau sholatnya sudah betul, maka puasanya juga betul. Apalagi zakatnya, apalagi haji. Maka syahadat ini sangatlah kunci utama. Allah berfirman dalam surat At-Taha ayat 12 sampai dengan 14. Kita dengarkan baik-baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inni ana rabbuka fahlaqna 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Sungguh aku Tuhanmu. Inni ana rabbuka, sungguh aku Tuhanmu. Fahlaqna 'alaika, maka lepaskanlah kedua terompahmu. Terompah itu sendal. Ya. Ini cerita ketika Nabi Musa menghadap Allah di lembah yang suci. Innaka, karena sesungguhnya engkau bil wadil muqaddas tua, berada di lembah yang suci. Bapak Ibu, ayat selanjutnya wa anakhtar
ikhtartuka fastami' lima yuha, dan aku telah memilih kamu, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Innani anallah la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis sholati lidzikri. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Asyhadu an la ilaha illallah. Syarat utama adalah lepaskanlah kedua terompah. Jika kita ingin masuk ke gerbang syahadat yang suci, maka lepaskanlah kedua terompah. Kedua terompahnya Bu? Nah, sendal. Ayahnya kan dia bawa sendal. Pak Lurah sendalnya alus pang mahalna. Kira-kira dilepas atau dimasukin masjid? Lamun dimasukin masjid, meskipun Pak Lurah sekalipun pasti dilarang sama Pak Imam, pasti tidak mungkin diperbolehkan. Ya. Itulah syarat untuk berjumpa Allah, untuk betul-betul la ilaha illallah. Kudu dicopot dua sendal. Namun dua sendal berarti ayat 2. Apa yang dimaksud dua sendal ini yaitu syirik khafi dan syirik jali. Apa Bu? Syirik khafi dan syirik jali. Itu diingat-ingat ya. Diingat-ingat, diangan-angan. Dua sendal ini harus kita lepas agar betul-betul syahadat kita menjadi laku syahadat yang sempurna zahir dan batinnya. Syahadat dua sendal, syirik jali dan syirik khafi. Syirik jali adalah syirik yang betul-betul secara zahir. Syirik khafi syirik yang lembut, syiriknya batin. Syirik jali etak sudah selama ini kita tinggalkan insyaallah. Mohon maaf. Masih ada yang nyumpang, masih ada? Tidak ada. Masih ada yang bersekutu dengan jin? Masih ada yang minta bantuan sama jin? Itu syirik jali. Menyekutukan kepada Allah. Masih ada yang pergi ke dukun, minta bantuan untuk kekayaan? Masih ada? Untuk lagi hanya masing-masing yang bisa menjawab. Ada yang masih minta bantuan kepada makhluk Allah, tanpa mengingat Allah. Mohon maaf, meskipun itu dokter sekalipun, jika kita berobat, jika hati kita hanya berhenti di dokter yang menyembuhkan, itu masih perilaku syirik. Karena apa? Hati kita tidak mentok kepada Allah. Syirik jali, masih ada yang menyimpan jimat, dianggap dengan jimat itu diberikan kekuatan, dianggap dengan jimat itu membawa keselamatan, membawa keberkahan, membawa pelarisan. Masih ada? Masih. Apa itu? Jimatnya adalah dompet uang. Masih ada yang banyak syirik jali ya. Tidak usah saya sebut ya. Karena yang disebut semakin panas. Agar apa? Semakin bersih Pak. Mohon maaf, kalau ini tidak disampaikan dan jenengan terus gondeli itu, ngaji seterusnya itu akan semakin berat. Masih ada yang ketika, mohon maaf, bahkan dengan ayat Al-Quran sekalipun ditulis Bismillah 10 kali 100 kali dengan harapan
tokonya laris. Ya. Itu namanya raja. Allah itu Rahman Rahim. Ya, tetap akan diberikan pelarisan dengan jalan meskipun nulis Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi apa yang dilakukan masih mencampuri yang seharusnya hanya untuk Allah, tetapi dicampuri dengan urusan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah syirik jahili. Masih ada yang takut dengan jin, anaknya rewel, ya kudu dimintakan naon, ameh anaknya ndek padahal anak rewel ini bukan karena diganggu oleh jin, leluhur kita itu sudah di alam barzah. Bagaimana mungkin dia bisa mengganggu wong di sana saja? Mohon maaf, dua hal. Kalau nggak dapat nikmat kubur, yang dapat siksa kubur. Ya, betul nggak? Yang mengganggu itu sejatinya adalah jin khorin. Jin khorin itu adalah pendamping setiap manusia. Contoh, lamun nenek moyangna sukana cikopi, nyaho lamun sukana cikopi karena selama hidupnya mendampingi. Sukana cikopi pahit, sukana makan roti, ya. Mesti mintana gitu, ya, bener nggak? Mintana gitu. Karena saking takutnya kita, saking jahiliyahnya kita tidak paham ilmu Allah, takut, oh bisa jadi ya ini diganggu oleh leluhur. Padahal nenek moyang kita itu dua hal, kalau nggak nikmat kubur, siksa kubur. Bagaimana dia akan kembali ke alam dunia? Ya, bahkan di Al-Quran dikatakan, aku akan minta ya Allah kembali ke dunia. Tidak, ya. Kamu sudah nggak mungkin kembali dunia. Aku nyesel ya Allah, dulu nggak sedekah, nggak sholat, tidak diizinkan oleh Allah. Ya, bagaimana mengganggu anak keturunan? Mohon maaf, ini akidah yang harus diluruskan. Jin khorin inilah yang akan menggoda iman kita, seolah-olah yang mengganggu adalah nenek moyang. Ya. Padahal awalnya ini Allah mendatangkan jin ini, ya betul bisa jadi karena jin, tetapi adalah untuk ujian bagi kita. Lantas apa yang harus kita berbuat jika anak rewel? Cek tiga hal. Pertama, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masihkah kita musyrik? Masihkah kita meninggalkan sholat? Masihkah kita rewel kepada Allah? Ya, kasih rezeki dikit rewel, sakit sedikit rewel, suruh sholat nggak mau rewel. Anaknya rewel kok malah protes Gusti Allah, aneh nggak? Cek dulu bagaimana tingkat kerewelan kita kepada Allah. Kalau kita sudah nggak rewel kepada Allah, cek yang kedua, yaitu bagaimana dosa kita terhadap harta. Mungkin nenek moyang kita ada yang hartanya dari jalur kiri. Berarti lamun caitor nakiru anjok naon eta? Anjok kamar mandi kiru henteu? Kiru. Ya. Sehingga jin nasab itu yang dulu orang tuanya sedang melakukan perjanjian, jin nasab atau jin khorin itu terus menggoda anak keturunan sampai 7 keturunan. Dicek ke situ. Ya. Harusnya ke arah ini ilmu orang-orang yang bertauhid. Nanyakan cek sundana teh. Naon nu salah? Naon nu keliru? Ya. Kalau kita bertanya ke orang yang belum tepat, bisa jadi kita akan semakin terjerumus, mohon maaf. Karena anak bocah rewel ini nggak ada obatnya di dokter, itu nggak ada. Nggak ada. Paling dikasih obat tidur, habis itu tidur ya. Rewel lagi. Ya. Nek rewelnya karena capek diropiak beres. Tapi nek rewel deui eta nu kudu di. Lamun masalah harta geus beres, bersihkan. Ya, keluarkan 2,5%. Syukur-syukur kalau pembersihan 10%. Syukur-syukur lebih di atas itu. Semakin kita pembersihan harta-harta yang haram, semakin perjanjian dengan jin itu semakin terputus oleh Allah Subhanahu. Ibarat caitor geus mulai disaring, diberek saring sehingga caina mulai ben.
Kalau dosa terhadap harta sudah beres, dosa yang ketiga terhadap sesama manusia. Nah, pada orang tua, cek hubungan orang tua, baik itu antara orang tua mertua dengan ibu kandung, ya. Itu Allah mendatangkan suatu musibah pasti dengan 3 hal tadi itu. Dosa terhadap Allah, dosa terhadap harta, dosa terhadap sesama makhluk Allah, ke tetangga, saudara, orang tua. Itu bagaimana hubungan kita. Kembali ke syirik jali tadi. Syirik yang pertama adalah syirik jali, syirik yang secara dohir, secara nyata kita menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Masih ayat ngulik ilmu pelajaran biasa Mas Vicky. Masih ayat hayang sakti ayat. Masih ayat boga pegangan ameh kuat ayat. Nah, besi. Ingat Pak Bu, syirik yang kedua inilah yang jauh lebih hebat di mata Allah, yaitu syirik yang khafi, yang lembut, yaitu syirik yang dilakukan oleh ruh kita atau hati kita. Ini yang jarang kita sadari. Kita sudah selalu menyelingkuhi Allah. Kita sudah selalu menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syirik yang bagaimana yang dimaksud ini adalah ketika hati yang pertama, yaitu menuhankan hawa nafsu. Yang kedua, menuhankan harta. Menuhankan tahta. Menuhankan wanita. Menuhankan amal ibadah, menuhankan ilmu, menuhankan surga, menuhankan pahala, menuhankan apalagi kepintaran diri kita, kemampuan diri kita, mengakui bahwa sejatinya ada kekuatan dalam diri kita yang mampu melakukan segalanya. Di situ kita mulai lupa terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Syirik khafi ini kalau kita bedah, sungguh kita mungkin bisa terus nangis kepada Allah. Ketika pandangan kita belum nyampe mentok kepada Allah, di situ kita masih melakukan syirik kepada Allah. Ketika kita masih mengira, menyono itu apa ya? Menuduh bahwa yang geraknya kita ini adalah kita yang bergerak, aku yang hebat, aku yang bisa berusaha, ya, berarti masih ada Tuhan, yaitu diriku sendiri. Ya. Lupa bahwa semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lembut nggak Pak? Lembut kasih tidak? Bahkan ketika diri ini masih bergetar dalam hati, aku yang ceramah, aku yang memiliki ilmu, ya, dalam hati terus masih berdoa seperti itu, berarti aku masih terus memusikkan Allah. Ada kekuatan, ada ilmu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Syirik khafi inilah tugas kita setelah sepeninggal Bapak Ustadz. Ya, fokus kita adalah berada untuk membabat syirik khafi ini, syirik yang lembut, syirik yang betul-betul nyata, betul-betul menjadikan diri kita menuhankan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Logikanya kieu Pak. Selain Allah adalah makhluk, betul nggih? Selain makhluk, itu adanya cuman Allah. Makhluk itu apa aja? Manusia, ya, hewan, ya, sawah, anak, bojo brono. Ilmu itu makhluk Allah enggak? Ilmu adalah makhluk Allah, ciptaan Allah. Surga ciptaan Allah enggak? Pahala, ya. Tahta, kepintaran, kekuatan, semua adalah makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita terus memandang atau hati kita melihat kepada ini makhluk Allah, maka kita cenderungnya adalah menuhankan selain Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ingat Pak Bu, kalau dohir kita ada ruh dan jasmani dan rohani, maka kita juga dibekali oleh Allah 2 mata. Masih ingat ya? Pertama mata dohir digunakan oleh Allah dimanfaatkan, diciptakan oleh Allah, kita gunakan untuk melihat, hanya untuk melihat makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala, melihat manusia. Bisa ya dengan mata dohir ya, melihat jabatan, melihat tanah, sawah, uang ya. Mata yang kedua adalah mata batin. Mata batin inilah yang disebut dengan nurul iman, yang hanya digunakan untuk melihat Allah saja. Jangan kau gunakan untuk melihat selain Allah. Sing jadi masalah enggak? Mata kita melihat sawah, hati kita juga melihat sawah, sehingga hati kita ikut cinta terhadap sawah. Mata dohir kita melihat istri merengut, betul ya? Mata dohir ikut-ikutan melihat istri merengut, tidak mengatakan, tidak melihat. Allah yang menggerakkan istri merengut. Seorang suami ketika dimasakkan nasi goreng, contoh terkecilnya, istrinya masaknya asin ya, dicocipin rasanya asin. Mata dohir kita mengatakan itu adalah asin ya. Tetapi hati kita kalau tidak menyangka bahwa itu yang mengasinkan Allah, kira-kira kita protes enggak? Pasti protes, ngomong nasi gorengnya asin akhir napas asin. Seorang istri jika suaminya memberi nafkah, Pak ayeuna menang sabaraha, keteplek selawe, namun hati tidak makrifat kepada Allah ya. Mata dohir menyawang itu suaminya yang memberikan rezeki atau memberikan uang kepada kita, tetapi hati harus melihat, oh yang menggerakkan suami cuma dapat 25.000, itu pun juga Allah. Akhirnya hati tidak mungkin protes. Kalau orang yang masih protesan, berarti hatinya belum makrifat kepada Gusti Allah. Ya betul nggak? Ya. Ngeluh, protes, sedih, ya, takut, ya, berarti hatinya masih belum melihat Allahnya yang berperan atas segala sesuatu. Syirik khafi inilah Pak Bu, syirik jali dan khafi ini akan kita bedah terus dalam setiap pertemuan. Maka dengan pertemuan pertama tentang syahadat yang pertama ini, yang sebenarnya belum tuntas, kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Bahkan kita belum masuk ke bab syahadatnya, baru permulaan. Maka ayo, pertanyaan saya, adakah keinginan panjenengan untuk melepas 2 sendal tadi? Adakah? Ada? Berarti jenengan diperbolehkan masuk ke rumahnya Allah Subhanahu. Kok masih digondeli? Aduh, emak sendalku anyar. Di luar nanti dicolong dicolong pencuri. Tak bawa masuk ke masjid aja. Pasti ditolak oleh Allah Subhanahu. Ternyata itu hanya sendal. Dicolong saya. Kita masuk ke asyhadu alla ilaha illallah. Ya, singkat 15 menit lagi, 10 menit lagi. Asyhadu yaitu saya bersaksi. Cek Sundane teh madhep mantepe ati. Asyhadu alla ilaha, bahwa nyaeta eueuh Tuhan. La ilaha eueuh Tuhan. Dah sampai sini dulu. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan. Tetapi selama ini prakteknya Tuhan kita banyak. Naon Allah wujud duit. Allah wujud harta. Allahnya wujudnya masih banyak.
Asyhadu alla akhirnya ilallah. Kuncinya di sini, la ilaha, tidak ada Tuhan. Membuang semua Tuhan-Tuhan yang akhirnya ilallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Buang dua sendal tadi, ya, syirik jali dan syirik khafi tadi, sehingga labu syahadat kita asyhadu alla ilaha illallah baru dikatakan benar secara makrifat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulah cuman kita janji-janji unggul dalam tahiyat akhir asyhadu alla ilaha illallah, prakteknya masih hatinya minta kepada makhluk Allah. Mohon maaf Pak, berat konsekuensinya untuk meninggalkan, membersihkan hati dari betul-betul ketergantungan kita kepada makhluk, sangat berat. Hati masih mengira bahwa obat yang memberikan kesembuhan itu masih dikatakan syirik khafi. Hati panjenengan masih melihat fikihnya yang ngomong, berarti jenengan masih dalam syirik khafi. Hati harus terus melihat Allah terus sedang menyirami ilmu kepada hati saya, harus mengatakan seperti ini, pandanglah Allah. Maka semakin kita membersihkan hati ke situ, inilah baru dikatakan tauhid yang sejati. Tauhid yang betul-betul qul huwallahu. Allah itu cuma satu. Pernah dengar zikir seperti ini, Bu? Ya, biasanya di kalangan yang suka zikir, ya, jahar, ini zikirnya gini. La ilaha illallah. Monggo bareng-bareng. La ilaha illallah. La maujudan illallah. Monggo. Maujudan illallah. Pernah diterangkan artinya ini, hakikatnya ini pernah? La maujudan ilallah, tiada yang wujud kecuali Allah Subhanahu. Kenapa para alim ulama tidak secara gamblang menjelaskan hal ini? Padahal inilah sejatinya ilmu yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena para alim ulama masih takut adanya fitnah. Fitnah apa? Oh, itu ilmu sesat. Ilmu sesat. Itu ilmu yang Syekh Siti Jenar itu mengajarkan tidak sholat. Nek mengajarkan tidak sholat saya setuju. Itu baru sesat. Itu namanya makrifat iblisiyah. Tetapi ketika kita menyadari bahwa la maujudan illallah, bagaimana kita paham ke sini? Kalau ilmunya kita tidak mempelajari, ujuk-ujuk mendengar, oh tidak ada yang wujud kecuali Allah. Lamun Syekh Siti Jenar itu mengatakan la fi jubati ilallah, tidak ada dalam jubah ini kecuali Allah. Lah kalau kita ngomong kayak gini di depan umum, jelas dipenggal, Pak. Maka saya katakan ilmu ini adalah ilmu lakunya hati, jangan diomongkan di depan umum. Jangan diucapkan karena ini adalah perilaku tauhidnya hati. Contoh, Mas Fikri mengajarkan, lihatlah Allahnya ketika istri sedang marah. Ya. Itu nek jenengan ngomong ya ke orang-orang lain, itu kan Allah lagi marah. Kira-kira diguyu enggak? Padahal sejatinya ilmu itu yang seperti itu. Ya. Kita sadar hati bahwa yang menggerakkan istri marah adalah Gusti Allah, sehingga kita cuma sadar, oh Gusti saya manut. Nek jenengan sing bikin istri marah, berarti sing bisa ngedem istri marah juga cuman panjenengan. Jika dalam hati masih menyono, aku yang sukses, aku yang hebat, bisa usaha maju, ya, pelanggannya banyak,
customernya banyak, masih menyonok, masih mengira bahwa itu karena kehebatan saya, termasuk itu juga syirik. Dalam hati harus kita kobarkan terus, Allah lah yang memberi saya ilmu, Allah lah yang menggerakkan saya untuk berusaha, promosi, iklan, dan lain sebagainya, sehingga pelanggannya semakin banyak. Kalau hati tidak sadar seperti itu, munculnya adalah kesombongan. Aba wastakbar minal kafirin. Kesombongannya semakin besar, itulah masuk ke dalam golongan orang-orang yang kafir. Mohon maaf, tidak hanya dalam dunia, dalam urusan ibadah. Nek hati kita masih menyonok lagi, mengira bahwa aku yang hebat, aku yang bisa ngimaman, aku yang paling fasih, aku yang bisa ceramah, aku yang bisa sodako, aku yang bisa naon baik, sholat, aku yang bisa tahajud 1000 malam. Kalau masih muncul akunya yang hebat, bukan akunya Allah yang hebat, itu masih keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati harus engkau latih terus. Aku sholat, pedah disolatkan Gusti Allah. Fawailul musholin, celakalah orang-orang yang lalai dalam sholat. Lalai bagaimana? Nanti kita bahas di bab sholat. Karena sholat itu tidak hanya sholat dohir Bapak Ibu, tetapi sholat batin juga sangat penting. Orang yang lalai dalam sholat pun juga tidak hanya lalai dalam meninggalkan sholat dohir 5 waktu, tetapi juga lalai dalam meninggalkan sholat secara 24 jam hidup kita untuk madep mantep terus melihat Allah yang berperan atas segala sesuatu. Itulah berarti saya dan panjenengan masih dalam keadaan lalai. Masih Pak. Jangan dikira lalai dalam sholat itu hanya dalam keadaan dohir. Itu aja berat, apalagi sholat batin. Itu sebagai mukadimah pertemuan awal kita bab syahadat. Kita lanjutkan pertemuan malam Rabu yang akan datang. Terakhir, asyhadu ini bersaksi ini jangan cuman hanya di mulut saja, tetapi harus kita praktekkan, kita buktikan kepada Allah bahwa la ilaha, tiada Tuhan selain Gusti Allah. Siap Pak? Siap nggih? Ya. Semakin sadar nggih? Semakin mengikuti semakin sadar ya. Ya. Ternyata laku batin juga sangat penting. Belum masuk wasyhadu anna, pertemuan yang akan datang masih kita godok terus asyhadu alla ilaha illallah ini ya, karena ini baru pembukaan mukadimah awal. Maka percayalah dalam hati, ketika syahadat panjenengan sudah betul dohir dan batinnya, baru dikatakan sholatnya betul diterima oleh Allah Subhanahu. Makanya ada hadis Rasulullah mengatakan, sholatnya orang yang bermakrifat kepada Allah walau 1 rakaat jauh lebih baik daripada sholat orang yang lalai meskipun 1000 rakaat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholatnya betul, puasanya betul, puasanya betul, zakatnya baru betul, zakatnya betul, baru hajinya juga betul. Itu apa yang dapat kami sampaikan. Yang akhirnya kita akan bedah ayat ini untuk selanjutnya karena keterbatasan waktu. Ya. Terakhir, tolong diresapi ayat yang terakhir, innani anallah, sesungguhnya aku ini Allah. Sesungguhnya ya, kita semua ini yang menggerakkan hanya Allah, yang menciptakan hanya Allah. Tekliwernya kita, macul kita, makan kita, semua dalangnya cuman Gusti Allah. Wayang itu nek ngomong sing ngomong dalang wayang. Wayang itu kalau dia
Berbuat apapun tetap dalang semua yang berperan. Hati kita melihat dalangnya, bukan tersilaukan oleh wayang. Innani Allah, sesungguhnya aku ini Allah. La ilaha illa anna, tiada Tuhan selain aku. Selain Allah tidak ada. Jika engkau masih mengira ada kekuatan selain Allah dalam diri maupun dalam apapun, berarti ada Tuhan selain Allah. Berarti syahadatnya masih salah. Fa'buduni, maka sembahlah aku. Ya, sembahlah aku, jangan ada selain aku Allah. Wa aqimis sholah, bagaimana cara menyembahnya? Wa aqimis sholah, dirikanlah sholat. Ya. Lidzikri, untuk mengingat aku. Nah, sholat inilah yang nanti setelah syahadat kita bahas bab sholat dohir dan sholat batin. Itu Pak, Bu, apa yang dapat kami sampaikan. Tanamkan dalam hati kita niat untuk membersihkan segala kekotoran hati. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dapat apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masyaallah muslimin wa muslimat, alhamdulillah sampai kajian di Bapak Piki Aryani anu di Nasional